Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa, saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat afiat Mas Arif. Alhamdulillah, puasanya lancar ya Pak Ustadz ya. Amin. Doanya Mas Arif semoga kita semuanya bisa selesai. Amin, amin. Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni Al-Quran dan fitrah manusia. Dan kita akan membahasnya dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, setiap manusia lahir membawa fitrah, kecenderungan kepada hal-hal yang baik dan juga kebenaran. Namun perjalanan hidup seringkali membuat kita menjadi gelap dan juga jauh dari arah. Dan disinilah peran dari Al-Quran yang hadir bukan hanya sebagai kitab bacaan tetapi sebagai penuntun jiwa. Lalu bagaimana sebenarnya hubungan antara Al-Quran dan fitrah manusia? Ini yang akan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV, as-saimin as-saimat dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga Allah terus mengaruniakan rahmah dan berkahnya untuk kita semua sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbincangan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Al-Quran dan fitrah manusia. Al-Quran memandang fitrah manusia itu sebagai potensi bawaan lahir yang tadi Mas Arif bilang adalah cenderung kepada kebenaran, kepada tauhid dan kebaikan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kullu mauludin, setiap orang yang terlahir di muka bumi ini, yuladu alal fitrah, lahir dengan membawa fitrahnya. Fitrah yang baik itu tadi. Karena pada dasarnya kecenderungan manusia fitrahnya itu adalah untuk selalu berperilaku benar, mengakui adanya Tuhan pencipta dari manusia itu, dan kemudian untuk melakukan kebaikan. Tapi fa'abawahu, tekstual hadisnya adalah kedua orang tuanya. Tapi kontekstualnya adalah lingkungannya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka orang tuanya, lingkungannya itulah yang akan merubahnya. Apakah tetap terjaga dengan fitrahnya itu atau tidak. Lah, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, Zat yang Maha Mencipta, analoginya seperti ibarat satu produk, itu ketika di launching pasti ada buku panduan untuk merawat produk itu. Misalnya mobil misalnya. Bisa mobil itu keluar dari pabrikannya, pasti ada buku panduan untuk bagaimana merawat mobil ini supaya terjaga bisa dengan baik. Begitupun Allah ketika menciptakan manusia ini, Allah membuat buku panduannya untuk menjaga manusia dari fitrahnya agar tetap dalam fitrahnya itu, yaitu dengan Al-Quran itu. Nah, Al-Quran itu adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Quran itu petunjuk bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua umat manusia. Dan
Al-Quran selalu membimbing bagaimana fitrah manusia itu agar sejalan dengan tuntunan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhir hayat nanti bisa terjaga dengan baik, fitrahnya bisa tetap terjaga dengan baik. Lalu apa sih fitrah-fitrah manusia itu? Paling tidak meliputi 3 dimensi, Mas Arief. Yang pertama ada dimensi jismiyah, yaitu jasmani, fisik. Kemudian ada dimensi nafsiyah, jiwa, akal atau kecenderungan, keinginan. Dan yang ketiga ada dimensi ruhiyah, yaitu mengakui adanya Tuhan. Nah, dari 3 dimensi ini semua diakomodir oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran disebut sebagai kitab suci, karena Al-Quran sesuai dengan fitrah kesucian manusia, dan Quran yang membimbing itu untuk terus dalam real fitrah manusia itu. Aspek yang pertama atau dimensi yang pertama tadi yaitu dimensi jismiyah, jasmani. Jasmani kita ini tentu butuh perawatan. Jadi antaranya dengan makan, minum, istirahat, tidur dan lain-lain. Ini adalah fitrah yang dibutuhkan oleh jasmani dan fisik kita. Dan Al-Quran mengakomodir itu bagaimana makan minumnya, biar yang terjaga itu dengan halal. Kemudian istirahatnya, tidurnya. Nah, karena dalam Al-Quran juga sudah diatur bahwa kita ketika berkonsumsi silahkan, tapi ada 3 syarat pokok yang harus kita ikuti supaya selaras dengan fitrah manusia dengan yang dicipta oleh Allah. Misalnya dalam surah Al-Baqarah 168 itu ada bunyi ayat, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ayat itu tidak merujuk hanya kepada ya ayyuhalladzina amanu, tidak. Tapi ditujukan untuk semua manusia. Kulu, silahkan mengkonsumsi, silahkan makan. Mimma fil ardi, dana apapun yang ada di muka bumi ini. Yang pertama catatannya adalah halalan, yang halal. Karena kebalikan halal adalah haram, semua yang diharamkan oleh Allah itu pasti membawa madarat, membawa kerusakan dari sisi fisik kita. Dari penelitian kenapa Al-Quran mengharamkan hewan-hewan tertentu. Ternyata setelah semakin kesini kecanggihan teknologi, kecanggihan disiplin ilmu macam-macam, setelah meneliti kenapa Al-Quran mengharamkan hewan-hewan tertentu, daging-daging tertentu, atau bagian-bagian tubuh dari hewan tertentu yang diharamkan, ternyata ketika diteliti, ya dari hewan-hewan itu ada sesuatu yang bisa merusak jasmani umat manusia. Makanya yang pertama adalah halalan. Yang kedua, thayyiban. Karena yang halal belum tentu thayyiban. Thayyiban itu ukurannya bukan Quran, bukan hadis, tetapi diri kita. Tapi Al-Quran sudah memberikan patokan, wahai manusia silahkan kamu makan, tapi ukuran pertama halal dulu, yang kedua baru thayyiban. Mungkin kita kalau mengkonsumsi, kadang malah uniknya orang Indonesia itu kalau mengkonsumsi daging yang bagus katanya kurang ada seninya. Kadang yang campur jeroan dan macam-macam. Oke, kalau masih muda kayak Mas Arief mungkin nggak bermasalah. Tapi ketika udah usia kayak saya ke atas, itu jeroan dan macam-macam halal tapi tidak thayyiban. Nah, fitrah manusia itu menghendaki dirinya sehat, dirinya baik, maka yang dikonsumsi harus thayyiban. Kemudian ada ayat lain, misalnya dalam surah Al-A'raf itu waqulu wasyarabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan makan, silahkan minum, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Walaupun itu makanan, minuman halal, baik, tapi kalau dikonsumsi berlebihan, ya tidak sesuai dengan fitrah manusia lagi. Fitrah kita itu makan ya 1 porsi, minum paling 1 gelas. Walaupun sehobi apa kita dengan makanan itu, dengan minuman itu, kalau porsinya berlebih, ya itu sudah bertentangan dengan fitrah manusia. Makanya Quran bilang wa kulu wasyarabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Sesuka apapun kita terhadap makanan, kalau berlebih rasa nikmatnya sudah hilang. Umpama kita suka sayur sop, itu enaknya ya yang 1 porsi itu. Porsi kedua udah berkurang nikmatnya. Porsi ketiga apalagi. Itu tadi
Quran selalu selaras dengan fitrah manusia dan fitrah manusia dan Quran itu sebagai pedoman bagaimana agar fitrah ini tetap terjaga itu tadi. Itu baru dari sisi yang pertama, yaitu dari sisi atau dari aspek jismiyah. Fisik kita itu baru makan, belum lagi tidurnya kita. Dalam Quran juga sudah diatur. Rasulullah juga sudah menyampaikan bagaimana tidur yang baik, bagaimana idealnya kita seorang muslim. Nah, dari sisi inilah kita dijaga. Kemudian ada dari sisi nafsiyah. Nafsiyah itu kejiwaan kita, akal kita, nafsu kita, kecenderungan kita. Bahwa kita ini sudah dihiasi dengan kecintaan, kecenderungan dengan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Kita itu akan dihiasi dengan kecenderungan dengan pasangan hidup. Setiap kita, fitrah kita yang laki-laki cinta dengan perempuan, yang perempuan cinta dengan laki-laki. Lah kalau sekarang katanya mengatasnamakan kehidupan modern, laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu pada dasarnya ya bertentangan dengan fitrah manusia. Nah, silahkan cinta antara laki dan perempuan, tapi Islam punya cara yaitu lewat jalur namanya pernikahan. Kemudian minan wal banin, kecenderungan kita, kecintaan kita terhadap anak-anak kita. Ya silahkan, karena anak itu memang anugerah, tapi selain anugerah juga amanah. Al-Quran sudah mengatur agar fitrah kita, kecintaan terhadap keturunan kita ini, supaya keturunan kita ini bisa membawa kita memperoleh ridho Allah, bagaimana kita cara mendidiknya, bagaimana cara kita bergaul dengannya, bagaimana kita mengajarkan cara-cara yang terbaik menurut ajaran agama kita. Jadi semua aspek, dan insya Allah nanti kita dilanjut, ada 3 aspek itu tadi, selalu selaras dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman untuk atau buku petunjuk untuk menjaga kesucian atau fitrah umat manusia itu tadi. Insya Allah nanti dilanjut kembali Mas Arif. Wallahu a'lam. Bisa. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi pembahasan terkait dengan Al-Quran dan juga fitrah manusia ini usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan Al-Quran dan fitrah manusia. Tadi ada yang ingin ditambahkan lagi dari penjelasan Pak Ustadz, kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV, As-Saimin As-Saimat, dimanapun berada, juga Mas Arif, bahwa ada 3 aspek manusia yang itu selaras dengan Al-Quran. Dan Al-Quran selalu menjadi pedoman pokok dalam menjaga fitrah manusia. Tadi yang kedua adalah kecenderungan manusia dari sisi nafsiyah, kecenderungannya, kesenangannya, yaitu bahwa kita itu selalu dihiasi dengan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa, pasangan hidup, wal banin, anak-anak, kemudian harta benda. Islam tidak melarang kita memiliki harta benda, tapi Islam juga punya cara. Carilah harta dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Bahkan biar bagaimanapun, seseorang yang al-mu'minul qawiyyu ahabbun khairun wa ahabbun indallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat. Kuat di sini dalam artian mungkin kuat dari sisi ekonomi juga bisa. Akan cenderung membawa kemanfaatan lebih besar daripada mukmin yang lemah. Contoh umpama, walaupun banyak kita jumpai makalah-makalah bahwa orang yang hartanya banyak itu hisapnya lama. Ya memang. Tetapi paling tidak dalam kehidupan di dunia ini manfaatnya juga lebih banyak. Misalnya dia bisa membangun pondok-pondok pesantren dengan uangnya, bisa membangun fasilitas-fasilitas umum, bisa membangun sarana-sarana sosial dengan hartanya itu. Jadi kemanfaatannya lebih besar. Seorang sahabat namanya Utsman bin Affan yang terkaya di masa Rasul itu 2 orang namanya, dan yang satu Abdurrahman bin Auf. Kalau seandainya tidak ada yang seperti Utsman, tidak ada yang seperti Abdurrahman bin Auf, bagaimana perjuangan Rasulullah akan dibiayai? Bahkan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Khadijah radhiyallahu anha itu kalau mungkin sekarang ya miliarder. Beliau itu seorang kaya raya konglomerat. Nah tentu itu yang akan membawa manfaat dengan hartanya itulah.
kecenderungan kita, fitrah kita itu ya cinta dengan harta benda. Bahkan kalau sudah nggak cinta dengan duit malah bahaya ya Mas. Tapi Islam juga punya aturan, jangan sampai harta bendamu itu menjadi musuhmu dan melalaikan wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu itu melupakan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fitrah kita, kecintaan terhadap harta benda itu juga sudah diselaraskan, diatur untuk menjaga fitrah itu dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah fitrah yang paling mendasar, yaitu fitrah ruhiyah. Kecenderungan kita terhadap adanya sesuatu yang menciptakan alam raya ini, yang menjaga alam raya ini, yang mengatur alam raya ini. Kita ambil contoh Mas Arif. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, ini warga negara Indonesia ini, mereka sudah yakin adanya sesuatu yang menguasai alam raya ini. Hanya mereka belum tahu ini namanya apa, seperti apa, sehingga mereka mewujudkan dengan patung, dengan pohon, menganggap bahwa pohon inilah tempatnya itu. Sehingga mereka itu meyakini adanya zat atau adanya sesuatu yang mengatur, mencipta seluruh alam raya ini, termasuk yang menciptakan dirinya. Begitu Islam datang, baru diinformasi bahwa yang menciptakan ini adalah Allah, yang mengatur ini adalah Allah, yang menjaga ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau masih muda, itu masih bingung untuk mencari Tuhannya. Maka ketika beliau melihat bulan, wah inilah Tuhanku. Karena bisa menyinari seluruh alam raya ini. Tapi begitu pagi bulan terbenam, beliau bilang nggak mungkin Tuhan hilang. Kemudian ketika siang hari dia melihat matahari, inilah Tuhanku yang jauh lebih besar dari yang semalam. Tapi begitu sore, nggak mungkin Tuhan hilang. Tuhan akan selalu ada. Nah, artinya fitrah manusia dari sisi kejiwaan, walaupun mereka mengakunya katanya ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, mulutnya akan secara refleks menyebut zat yang ada powernya, super power di atas segala-galanya, yaitu Tuhan, Allah. Kita nyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya fitrah yang paling mendasar. Setiap kita pasti mengakui adanya zat yang menciptakan alam raya ini, yang mengatur dan yang menguasai alam raya ini. Kalau kita Muslim menyebutnya Allah, ya mungkin yang agama lain dengan menyebutnya lain. Yang kalau dulu sebelum ada Islam diwujudkan dengan berhala, patung dan lain sebagainya. Kiranya itu Quran selalu selaras dengan fitrah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Ustadz, ini kan sudah dijelaskan bahwasannya sebenarnya fitrah manusia ini selalu selaras dengan Al-Quran. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin karena kita yang terlalu sibuk, kadang susah untuk menyempatkan bahkan berinteraksi dengan Al-Quran atau bahkan membaca Al-Quran. Dan itu bagaimana Pak Ustadz agar kita tetap bisa berinteraksi dengan Al-Quran, rutin istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, terlebih di bulan suci Ramadan ini Pak Ustadz. Baik Mas Arif, saudaraku pemirsa Sinpo TV As-Shaimin As-Shaimat dimanapun berada. Lalu bagaimana caranya kita ini bisa terus menjaga fitrah kita yang sesuai dengan Quran, kalau isinya Quran aja nggak pernah kita buka-buka. Itu sama saja kita beli mobil, kita ingin merawat mobil kita dengan bagus, tapi kita buku panduannya nggak pernah kita buka sama sekali Mas Arif. Ya, kalaupun kita buka kadang paham juga enggak. Nah, makanya kita sebagai orang awam ini, orang yang keterbatasan keilmuan kita, karena kesibukan kita nggak sempat mempelajari Al-Quran, ya kita tetap selain membaca Al-Quran untuk mencari pedoman, paling tidak yang mendasar kita membaca Al-Quran itu sudah termasuk bagian dari ibadah tersendiri. Memang untuk memahami Al-Quran butuh waktu yang khusus, tidak bisa instan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Maka ibarat kata tadi, kalau boleh kita analogikan Mas Arif ya, ketika kita tidak ada kemampuan untuk mempelajari buku panduan dari mobil yang kita beli, makanya alangkah bijaknya kalau kita bertanya ke orang-orang yang mempelajari itu.
Ya bengkel, montir dan lain sebagainya. Kalau dalam hal ini, kalau kita tidak bisa mempelajari Al-Qur'an dengan intensitas yang cukup, maka ya kita datang ke guru-guru kita. Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Guru, ini bagaimana ya hidup saya kok begini, apakah dalam Quran ada tuntunan? Nah itu ibarat kita, mobil kita ada trouble, ada permasalahan, kita datang ke bengkel. Walaupun kita buku panduannya punya, cuman untuk mempelajari ini, memahami ini kan tidak mudah. Nah, untuk cari aman ya tadi, kita datang ke bengkel. Nah untuk cari aman dari kehidupan kita, solusi kita terhadap Al-Quran, ya kita datang ke ahlinya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu begini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka yang ahlinya apabila memang kita tidak tahu. Nah kalau kita tidak tahu kok malah memaksakan diri, malah berbahaya. Kita misalnya mobil kita rusak hanya ngelihat buku panduannya tapi kita nggak ngerti istilah-istilah yang ada dalam buku itu, ya malah rusak. Sama dengan Al-Quran. Misalnya kita ada problem tertentu, kemudian kita cari-cari sendiri, kita bayang-bayangin sendiri, malah berbahaya. Nanti kalau Quran itu diterjemahkan, ditafsirkan hanya dengan nafsu kita, malah man fassaral Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau ada orang yang menerjemahkan, menafsirkan Quran hanya dengan akal-akalannya saja, dengan nafsunya bahkan bisa jadi, maka siap-siap orang tersebut sudah pesan satu tiket ke neraka. Lebih aman ya tadi bertanya ke ahlinya. Tapi jangan langsung kita sama sekali nggak baca, enggak, tetap kita baca. Apalagi Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, salah satu ibadah istimewa di bulan Ramadan seperti ini adalah menjaga intensitas kita membaca Al-Quran. Nah, tadi Mas Arif bilang, di tengah-tengah kesibukan kita kayak seperti ini gimana? Sebetulnya bagi kita yang bisa mengatur waktu, di episode sebelumnya mungkin pernah kita bahas ya, akan ada saja waktu untuk kita dengan Al-Quran. Toh sekarang Al-Quran itu tidak harus pakai mushaf kan? Rata-rata handphone kita itu, rata-rata hampir semua kita punya. Bahkan sampai anak kecil aja sekarang pada punya handphone. Nah, cuman tinggal mau apa tidak. Di handphone itu kan bisa kita pasang aplikasi. Al-Quran mulai dari tingkat yang pemula belajar huruf-hurufnya, belajar bacaannya, semuanya ada. Sampai tingkat yang orang mempelajari tafsirnya, mempelajari hukum-hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, sekarang sudah begitu mudahnya untuk kita belajar. Jadi tinggal bagaimana kita menyempatkan waktu. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah, masa sih tidak ada barang 10 menit, 30 menit untuk kita intens dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, yang Ramadan itu dikenal dengan Syahrul Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Bulan di mana Al-Quran menjadi istimewa. Tapi juga jangan hanya ngancam kita ke Ramadan, begitu selesai Ramadan Qurannya langsung dikandangin lagi di buffet, ya enggak. Terus tetap berkelanjutan. Jadi luangkan waktu walaupun hanya 10 menit, 30 menit dari 24 jam yang diberikan oleh Allah untuk dekat dengan Al-Quran. Kalau tadi analoginya biar hanya cuma baca-baca buku panduan dan akhirnya ujung-ujungnya datang ke bengkel-bengkel juga, tapi tetap paling tidak kita sedikit tahu, menambah khazanah keilmuan kita tentang produk yang kita beli. Atau tentang fitrah kita, bagaimana Al-Quran memandangnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya meskipun kita tidak paham apa kandungan dari Al-Quran, tapi ketika kita membacanya itu sudah bernilai. Ada nilai ibadah, pahalanya sendiri. Terlebih di bulan suci Ramadan, betul. Pak Ustadz, kalau misalkan untuk mencintai Al-Quran, terbiasa dengan Al-Quran kan perlu penanaman sejak dini. Ini menjadi peran dari orang tua agar menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran, terhadap anak-anaknya. Ini seperti apa Pak Ustadz? Betul Mas Arif, jangan sampai kekeliruan kita di masa lalu kita wariskan ke anak-anak kita. Kalau kita memang tidak begitu ngerti dengan Al-Quran, ya anak kita. Kalau kita nggak bisa, kita titipkan ke orang-orang yang memahami Al-Quran. Ya tadi kita latih anak kita sedini mungkin, kita kenalkan dengan Al-Quran. Kan ada bahasa tak kenal makanya tak cinta, tak cinta makanya tak sayang atau apa itu loh bagaimana. Makanya kita kenalkan dulu. Ya sesering mungkin walaupun mungkin kita bukan ahli Quran di rumah, mungkin sekali-kali kita setelkan murotal yang disukai oleh anak. Kadang ada gambar-gambar tertentu dan insya Allah itu memancing anak untuk cinta terhadap Al-Quran itu. Sepinter-pinternya kita lah mensiasati terhadap menyelami dunia anak kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk
ke dalam umat yang senantiasa mempelajari Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan juga menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran kepada anak-anak kita. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.